Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga adik-adikku dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi COVID-19 ini. Kakak harap semua adik-adikku dalam keadaan sehat walafiat supaya dapat mengikuti materi pembelajaran kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Asti Putri Iswari. Salam kenal semuanya. Di sini kakak akan menyampaikan materi tentang mata pelajaran instalasi penerangan listrik. Untuk materi pokoknya ialah tata letak komponen instalasi penerangan listrik. Baik, kita mulai saja dengan materi berikut. Nah, kita mulai materi kali ini. Materi kali ini tentang tata letak komponen instalasi penerangan listrik pada bangun sederhana. Pada materi ini, yang kita butuhkan ialah menganalisis kebutuhan barang atau bahan instalasi penerangan di rumah tinggal merupakan kegiatan seseorang perencana instalasi. Tugasnya, menghitung jumlah komponen atau bahan instalasi, pemipaan, pengkabelan, saklar, kotak kontak, dan lampu penerangan, serta perlengkapan hubung bagi dengan gambar rencana. Yang ketiga, ada analisa kebutuhan komponen instalasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan gambar instalasi garis tunggal, dan gambar pengawatan. Penggunaan material di sini kita harus memilih bahan jenis material yang berkualitas baik dalam keadaan baru, sesuai dengan standar nasional maupun standar internasional. Komponen dan bahan di sini ada kawat penghantar listrik. Yang dipergunakan adalah jenisnya itu NIA, NIM, dan NIY untuk kabel pentanahan. Dan di sini ada jumlah titik penerangan pada tiap ruangan. Itu disesuaikan dengan gambar rencana yang telah kita buat. Dan kita juga harus memikirkan jumlah penerangan di satu ruangan. Misalkan, jika ruang tamu itu memiliki ruangan yang cukup besar, itu tidak cukup hanya satu lampu pijar, tapi bisa kita menggunakan 2 pijar. Lalu, jumlah titik dalam suatu ruangan harus dihitung berdasarkan standar pencahayaan ruangan. Nah, di sini ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam memperhitungkan jumlah titik lampu. Yang pertama, itu ada luas ruangan. Nah, kita harus melihat dan mengukur luas suatu ruangan tersebut supaya pencahayaan dan penerangan di dalam ruangan itu sudah cukup. Yang kedua, ada intensitas penerangan yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada tinggi bidang kerja. Nah, di sini kita juga memikirkan tentang tinggi suatu ruangan, tinggi pendeknya suatu ruangan. Nah, kita juga harus memikirkan penerangan tersebut. Terus ada yang keempat, tinggi plafonnya juga. Yang kelima, luminasi lampu yang dipancarkan. Nah, di sini kakak berikan contoh. Di sini ada perencanaan instalasi satu fasa, satu grup dari gambar denah berukuran 750 kali 1125 kali 400 cm. Gambarnya seperti ini. Di sini kita memperoleh data gambar dari denah rumah tersebut. Yang pertama, itu ada luas bangunan. Luas bangunan di sini memiliki ukuran 750 kali 1125 cm. Lalu, ruangannya terdiri dari ruang tamu, ruang makan, 3 kamar tidur, ruang dapur, dan kamar mandi. Nah, di sini juga kita memiliki, karena di sini hanya memiliki satu grup. Nah, kita membuatnya hanya
Nah, kita membutuhkannya hanya satu buah MCB. Lalu ada 8 titik lampu, 2 kotak kontak, 6 saklar tunggal, dan 1 saklar seri untuk 2 lampu di ruang tamu dan teras. Lalu kita analisis pipanya juga, karena kita di sini harus memikirkan kabel yang akan kita sambungkan dari MCB ke bebannya. Lalu di sini kita memerlukan pipa PVC yang berukuran 5/8 inch. Menurut PUIL, saklar dan menurut aturan di PUIL, saklar dan stop kontak dipasang dengan jarak minimal 1,5 meter dari lantai. Jika jarak lantai dengan plafon 3,5 meter, maka panjang pipa untuk tiap komponen adalah 3,5 dikurangi 1,5 sama dengan 2 meter. Jadi, untuk saklar tunggal, seri, dan stop kontak adalah 6 ditambah 1 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 18. Karena di sini satu batang adalah 4 meter, jadi 18 dibagi 4 sama dengan 4,5 meter. Karena di sini panjang pipa 4 meter satu batang, maka 18 dibagi 4 sama dengan 4,5 meter. Maka dibutuhkannya kurang lebih 5 batang pipa PVC yang berukuran 5/8 inch. Nah, yang kedua, kita juga membutuhkan penutup pipa supaya kabel yang terdapat di pipa tidak berceceran atau menonjol keluar dan tidak membahayakan sekeliling dan tidak membahayakan diri kita. Ada 10 pipa, maka dengan 2 ujung jumlah tool adalah 10 kali 2 sama dengan 20. Nah, di sini ada kotak sambung atau junction box. Menurut denah rumah tadi, itu ada 16 cabang, sehingga dibutuhkannya 16 kontak sambung. Kontak sambung di sini disebut juga dengan tidus. Nah, di sini ada kabel penghantar. Kabel dalam pipa, panjang pipa 2 meter, maka panjang kabel dalam pipa adalah 2 meter ditambah 20 sama dengan 2,1 meter. Untuk menghitung panjang kabel dalam pipa sebagai berikut. Karena tadi ada 6 saklar, maka 6 dikali 2 dikali 2,1 sama dengan 25,20 meter. Untuk saklar seri, karena ada 1, jadi 1 dikali 3 dikali 2,1 meter sama dengan 6,30 meter. Lalu untuk kotak kontaknya ada 2 buah, maka 2 dikali 3 dikali 2,1 meter sama dengan 12,60 meter. Lalu 1 buah MCB, maka 1 kali 2 dikali 2,1 sama dengan 4,20 meter. Jadi kita jumlahkan untuk kabel dalam pipanya yaitu 48,30 meter. Di sini ada kabel di atas plafon. Kebutuhan kabel di atas plafon itu dihitung ditambah dengan 10 cm pada sambungan atau percabangan. Panjangnya ditentukan dengan pengukuran panjang yang terdapat dalam gambar skala sebagai berikut. Saluran utama yaitu 4 dikali 3,75 meter sama dengan 15 meter. Untuk saluran dari kotak sambung ke fitting
yaitu 4 kali 2,5 meter sama dengan 20 meter. Maka jumlah panjang kabel pada plafon adalah 15 meter ditambah 20 meter ditambah 10 cm sama dengan 35,1 meter. Untuk panjang kabel yang kita butuhkan dalam denah rumah tersebut yaitu 48,30 meter ditambah 35,1 meter sama dengan 83,4 meter. Total kebutuhan kabel adalah jumlah hasil perhitungan ditambah 10%. Maka total kabel yaitu 83,4 ditambah 83,4 tambah 83,4 dikali 10%. Jadi satu roll kabel NYA panjangnya 100 meter. Jadi untuk keperluan kabel di sini kita dapat membeli satu roll kabel NYA saja sudah cukup. Nah, masing-masingnya terdapat satu roll warna hitam untuk fasa, satu roll warna biru untuk netral, dan satu roll kabel grounding atau pentanahan biasanya warna kuning bergaris hijau. Cukup sekian dari materi kali ini. Kakak memberikan tugas kepada kalian secara individu. Tugasnya yaitu buatkanlah sebuah denah rumah sederhana dan rencanakanlah instalasi penerangannya berikut rinciannya.